Engkau yang sudah menyediakan semuanya untuk kami nikmati lewat firman-Mu, lewat pujian dan penyembahan sore hari ini. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di dalam hati dan pikiran kami, yang percaya Engkau akan berbicara buat setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Shalom Pastor Jimmy. Pastor Jimmy yang nanti akan membawakan firman Tuhan sore hari ini, dan nanti ada kesaksian yang luar biasa dari Saudari Kathleen Krisa. Bapak Ibu, karena satu dan lain hal, ibadah ini nanti akan diupload di Facebook dan akan diupload juga di YouTube The Chosen Generation. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menikmati bersama-sama pujian dan penyembahan yang sudah dipersiapkan oleh rekan kita, Saudara Jeremia. Mari kita sama-sama nikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan.
Haleluya, demikian pujian penyembahan dari Saudara Jeremia Devananda. Luar biasa dan sangat jelas semua lidah kan mengaku, semua lutut kan bertelut menyembah satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu dari Filipi 2 ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Apapun itu, apapun segala pergumulan kita, segala penyakit kita, bertekuk lutut di bawah atau di dalam nama Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada Pastor Jimmy untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Baik, shalom saudara semua. Mari kita satu dalam doa ya, untuk memulai sesi firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami berdoa Engkau melawat setiap kami berdoa kiranya Engkau berbicara kepada pribadi lepas pribadi di tempat ini, juga orang-orang yang nanti akan menyaksikannya di YouTube ya Tuhan, di Facebook. Tuhan tolong, Tuhan berkati sesi ini. Kami siap, kami mau buka hati untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Ya, shalom. Saya senang banget ada bersama dengan saudara semua. Ya, terima kasih buat kepercayaan pelayanan firman Tuhan pada siang atau sore hari ini ya. Ya, shalom semua. Hari ini rekan-rekan semua, teman-teman semua, saya akan berbicara mengenai God is my shelter. Kita semua siap ya? Puji Tuhan. Salam kenal, mungkin yang belum kenal, saya Jimmy Henlistio, saya ya PDP di GB Ecclesia. Ya. Saya sudah kenal Anna Soraya itu udah lama banget. Senang bisa pelayanan bareng di sini. Baik, teman-teman semua, rekan-rekan semua, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saya bicara bahwa hidup kita ini aman dalam lindungan Tuhan, percaya nggak? Bisa percaya ya? Ya, hidup kita ini aman loh dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, hari ini kita akan bahas kenapa ada masalah yang muncul, katanya ada perlindungan, gitu kan kira-kira. Dan hidup ini itu, ya, hidup kita ini anak-anak Tuhan itu dalam tangan Tuhan yang aman, ya, amin ya. Kita ini dilindungi Tuhan. Jangan meragukan itu. Hari ini kita belajar. Nah, teman-teman. Ingat nggak bahwa di kisahnya Ayub, ya, itu kisah yang familiar banget ya, itu ada cerita tentang bagaimana Ayub itu diserang iblis gitu ya. Nah,
Saya akan bacakan ayat yang hari ini saya pikir keren banget untuk kita bahas. Ya, di Ayub 1 pasal 1 ayat yang ke-10. Saya akan baca ya. Bukankah engkau yang membuat apa teman-teman di situ kalau baca? Membuat apa? Ini keren banget nih. Dikatakan pagar sekeliling dia, sekeliling Ayub. Dan apa? Dan rumahnya. Oh my God. Serta apa teman-teman? Segala, bukan separuh, segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, terima kasih, ini ada ayatnya kalau saudara bisa menyimaknya di screen ya. Nah, ya makasih banget, ini sangat membantu saya pikir. Ya, ada kata pagar. Oh my God. Nah, hari ini teman-teman, hari ini saudara, ternyata firman Tuhan kasih tahu kita, anak-anak Tuhan, kita ini punya pagar perlindungan. Katakan amin. Jangan lupa ya, kita punya pagar. Dan pagar itu melindungi kita. Ya, melindungi diri kita. Ya, lindungi dari apa? Dari sakit penyakit, dari bencana, dari kebangkrutan, dari serangan-serangan iblis, pokoknya good protection, VVIP protection. Di situ bukan hanya lindungi diri kita, tapi rumah kita, keluarga kita, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, ya istri Bapak Ibu, istri Bapak-bapak, dan suami ibu-ibu, dan anak-anak kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Lalu bukan aja keluarga atau rumah, tapi apa? Segala, wow, semuanya yang kita miliki, yang ada hubungan dengan kita, itu ada pagar ilahinya, amin. Ada perlindungannya. Nah, ya kalau Bapak Ibu pernah baca buku, ini saya kebetulan ada di sini, nggak tahu kelihatan apa enggak, semoga kebaca. Buku Direbut dari Cengkeraman Iblis oleh Mukendi, ya, Mukendi dan Kaniaki. Nah, di situ diceritakan bahwa gini, ketika dulu Mukendi itu masih jadi agennya iblis, dia itu dikasih tugas untuk menyerang orang-orang dan khususnya anak-anak Tuhan. Tapi yang dia saksikan di bukunya ini, dia bilang gini, tapi beberapa anak-anak Tuhan, beberapa tapi nanti saya akan jelaskan, itu ada, kalau disebutnya mungkin ini pakaiannya. Anak-anak Tuhan memakai pakaian sehingga Mukendi dan iblis tidak bisa menyerang anak-anak Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa nih. Ini konfirmasi lagi ya kesaksian dari Mukendi. Jadi benar bahwa anak-anak Tuhan itu punya pagar perlindungan atau bahasanya mungkin di pakaian. Tapi kalau orang-orang di luar Tuhan, dia telanjang. Artinya dia bisa diserang kapanpun juga. Oh my God. Hari ini kita pegang kebenaran ini. Oh ternyata kita itu aman dalam perlindungan Tuhan. Betul? Amin ya. Jangan ragu-ragu lagi. Jangan ragu-ragu lagi. Ya. Nah, lalu saya juga pengen kutip, ini klasik banget, kita mungkin sering dengar. Lukas 21 ayat 17-18. Ini memberikan konfirmasi lagi bahwa kita ini benar-benar aman dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Lukas 21 ayat 17-18 saya akan bacakan. Dan dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ya, ayat yang ke-18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ya, orang-orang di sini kira-kira gini lah ya, terjemahan sehari-hari. Kamu boleh diserang oleh orang, dibenci ya, tapi rambutmu jatuh itu, ini bisa dikatakan nggak mungkin jatuh kalau Tuhan nggak izinkan. Biar kita paham lah ya, maksudnya saya terjemahkan dalam bahasa kita lah ya. Jadi gini, bayangkan, rambut kita ini jatuh satu doang, sehelai, itu Tuhan harus tanda tangan.
Tuhan harus ACC. Wih, keren banget kan kita ini. Bayangin, satu helai rontok jatuh, Tuhan harus tanda tangan. Gimana kalau kita kesandung, kakinya sampai bengkak, pasti tanda tangannya ada tanda tangan Tuhan ya. Rambut satu helai jatuh aja harus tanda tangan. Ya. Nah, Kak Jimmy, terus ngapain rambut rontok itu? Saya kemarin dengar klip video singkat bahwa rambut yang rontok itu malah perlu. Karena ada regenerasi rambut yang membuat rambut kita ini atau kepala kita ini, kulit kepala akan sehat. Ya. Nah, saya nggak akan ke sana, saya nggak ngerti rambut-rambut gitu ya. Nah, tapi hari ini kita dikonfirmasi sekali lagi bahwa kita ini benar-benar ya Tuhan, dilindungi Tuhan luar biasa, saudara. Ya, nggak ada satu kejadian pun dalam dunia ini, dalam hidup kita ini, ya, khususnya yang masalah maksud saya, ya, tanpa seizin Tuhan. Katakan amin. Ya, nah jadi saya percaya sampai hari ini iblis itu nggak bisa serang kita semau jidatnya. Kenapa bawa jidatnya? Jadi iblis nggak bisa serang kita sembarangan. Woi, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa banget. Semua aspek hidup kita dilindungi Tuhan dengan sempurna. Amin. Dan saya percaya gini, kalau tadi kita sudah mempelajari kisah Ayub, ya, kalau kita breakdown lagi ayat-ayatnya, lalu Tuhan akhirnya juga mencabut perlindungan pagarnya Ayub. Tapi dengar baik, itu seizin Tuhan. Katakan amin. Ya, seizin Tuhan. Garis bawahi kata seizin Tuhan. Itu penting banget. Seizin Tuhan. Kata kuncinya itu. Nah, jadi sampai hari ini saya percaya iblis itu masih bolak-balik ke surga. Oh, nggak ke neraka, Pak? Enggak. Ke surga bawa proposal. Minta izin sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak? Saya hantam nih si Jimmy nih. Banyakan ngomong firman, saya jengkel banget nih. Banyak jemaat yang dibukakan kebenaran. Boleh nggak saya hantam Jimmy? Nah, Tuhan dalam kemahatauannya, dalam kemahakuasaan, dia akan hitung. Dia akan hitung. Oh, lu mau ini ya, celakain Jimmy ya. Ya, dan dia akan rekayasa segala macam. Dengar baik, dengar baik. Kalau Tuhan izinkan, ya, kalau Tuhan izinkan, alias pagar kita nih diambil oleh Tuhan, saudara harus tahu apa tujuannya. Apa, saudara? Tujuannya apa? Siapa? Ada yang kesel. Ya. Nah, ini. Kalau kita pelajari Ayub, itu ada satu kejadian setelah conversation itu, ayat selanjutnya nanti baca di rumah, saya nggak punya waktu untuk baca secara detail, maka pagarnya Ayub diambil sama Tuhan, dicabut gitu kira-kira. Ya, dan singkat cerita Ayub kena masalah. Ya, Ayub diserang oleh kuasa kegelapan. Tapi dengar baik, Tuhan kenapa tega banget? Tuhan kenapa jahat banget? Tuhan kayaknya membiarkan Ayub mengalami masalah. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa pagarnya diambil, bos? Kenapa sih Tuhan harus ngizinin masalah itu datang sama kita? Jawabannya cuma satu, yaitu untuk memberkati Ayub. Widih, keren banget. Halo, saudara nyimak? Jadi ketika pagar perlindungan diambil oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, tadi kita sepakat mau garis bawahi kata diizinkan, dan kita kena masalah atau Ayub kena masalah, tujuannya apa? Tujuannya memberkati kita, tujuannya memberkati Ayub. Dari wajah saudara kayaknya nggak percaya sama saya. Serius Kak? Iya. Buktinya apa? Kita langsung percepatan ya. Kalau kita perhatikan ending hidup Ayub, Ayub mengalami berkat 2 kali lipat, betul? Dulunya mungkin katakanlah hartanya 10 M. Jadi berapa teman-teman? Bukan jadi 11 M. Jadi 20 M. 2 kali lipat, bos.
Lalu lebih dari itu semua, selain berkat jasmani, ada berkat rohani. Dan saya berani bilang berkat rohani ini jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga dari sekedar berkat jasmani. Apa yang didapat Ayub? Yaitu kita tahu sama-sama, ini sebenarnya cerita klasik. Apa? Pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Dia bilang gini, dulu dari kata orang, saya lihat Tuhan. Tapi hari ini, saya mengenal Tuhan secara pribadi. Kira-kira gitu. Oh my God, oh my God. Ya, jadi teman-teman, gini, saya mau ngomong ini kan baik. Masalah tidak akan menimpa kita kalau Tuhan tidak izinkan. Setuju? Sepakat ya? Nggak mungkin Tuhan sembarangan. Ya. Yang kedua, masalah yang Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan berkat bagi kita. Oh my God. Ya, ini ada kata pasti. Lalu tidak mungkin Tuhan izinkan kalau tidak ada tujuan baiknya buat kita. Halo? Tuhan nggak mungkin izinkan terjadi masalah dalam hidup kita kalau tidak ada tujuan baiknya buat kita. Wih, keren banget ya. Tuhan itu sudah hitung, sudah ukur, Tuhan sudah atur semuanya, bahwa ujung-ujungnya ketika dia mengizinkan masalah, apa? Ujung-ujungnya akan memberkati kita. Waduh, serius nih Kak. Mari baca bersama dengan saya di Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa, teman-teman? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi kalau Tuhan izinkan terjadi masalah dalam hidupmu dan hidupku, teman-teman, artinya Tuhan sedang membuat rencana untuk memberkati kita. Amin. Bisa dipahami sampai sini? Bisa sepakat? Ya. Jadi berlebihan nggak? Berlebihan nggak kalau saya bilang di dalam Tuhan masalah adalah berkat. Halo? Halo, halo? Saudara masih bersama dengan saya? Berlebihan nggak saya kalau saya bilang, jadi di dalam Tuhan ternyata masalah itu berkat, men. Karena nggak mungkin ada masalah diizinkan Tuhan tidak mendatangkan berkat buat kita. Oh my God. Ya. Jadi saya ini pernah dengar, mungkin pembina The Chosen Generation ya, pendeta Daniel Alexander pernah bilang gini, saya pernah dengar di Instagram ya kalau nggak salah, dia bilang gini, kalau saudara ya ada masalah datang, itu jangan parno, jangan berlebihan takut, jangan gelisah atau gimana-gimana, tapi sambut. Oh, selamat datang masalah. Yuk silakan duduk ngopi-ngopi dulu. Karena beliau bilang bahwa masalah itu akan selalu berdampingan dengan kita. Jadi jangan terlalu alergi. Ya, masalah itu adalah berkat bagi kita. Amin. Widih, mulai sekarang nih teman-teman, mulai sekarang. Kalau ada masalah datang dalam hidup kita, bisa nggak kita bilang, puji Tuhan, pasti ada berkatnya. Haleluya. Ya, mungkin packagingnya, kemasannya adalah apa? Masalah. Tapi dengan baik, dalamnya itu loh berkat. Halo, dalamnya ada berkatnya. Hanya kemasannya doang yang masalah, tapi dalamnya ada berkatnya. Amin. Nah, dan biasanya ya, masalah yang diizinkan Tuhan terjadi itu kita akan menerima dua berkat seperti Ayub. Yang pertama berkat jasmani, halo, ya. Yang kedua berkat rohani. Nah, berkat jasmani ini kita bisa naik level dalam keuangan kita. Ya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah itu untuk memproses kita. Ya, kalau kita melewati memiliki respon yang benar, lulus gitu kira-kira ya. Mungkin saudara maaf kata yang mainannya dalam tanda kutip masih uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, bisa naik level ke belasan juta, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kira-kira seperti itu. Naik level. Ya, berkat jasmani. Nah, contohnya.
eh, beberapa waktu yang lalu, ya, ekonomi saya dan istri itu tidak baik-baik saja. Ya, bisa dibilang gini, keuangan kami itu pas-pasan. Bukan pas pengen mobil ada uangnya, pas pengen rumah ada yang bukan, bukan itu maksudnya. Tapi benar pas-pasan. Ya, kita hidup itu masih kontrak, itu kontrak bulanan. Aduh, pokoknya berat deh bagi kami waktu itu. Ya. Nah, saya waktu itu masih ngajar jadi guru. Kita tahu lah ya, guru gajinya nggak seberapa gitu ya. Lalu istri saya itu dia usaha kecil-kecilan. Contoh nih, dia ambil tas wanita ya dari kota, dari Senen, Tanah Abang gitu ya. Beberapa banyak gitu. Ya, kita ada modal nggak banyak lah ya, sekitar 7, 8, 10 juta lah ya. Lalu kita titipin di tempat-tempat orang, di toko-toko orang gitu ya. Lalu kita cek seminggu, 2 minggu, ada yang laku, puji Tuhan gitu ya. Nah, suatu hari di tempat kita nitip barang konsignasi itu 5 juta lebih modal kita ada di situ. Jadi itu ya utama. Suatu apa jadi? Tiba-tiba tokonya tutup, orangnya menghilang. Jadi modal kita itu habis di situ. Waduh, masalah datang. Aduh, udah kita ini hidup pas-pasan, ya kan? Rasanya enak loh. Enak dalam tanda kutip ya. Ya, terus uang yang nggak seberapa yang kita punya, ya kita harapannya sih bisa punya toko sendiri gitu ya, punya usaha sendiri bisa maju. Malah ketipu orang, orangnya kabur nggak bayar. Ya ampun, menderita banget ya pokoknya. Nelangsa bahasa Jawanya ya. Nah, habis itu kita mulai cari tahu karena itu kan tempat ngontrak ya. Saya mulai cari tahu ini punyanya siapa ya. Karena kita lihat masih ngintip-ngintip itu kelihatan dari luar, ada beberapa barang kita masih di situ, teman-teman. Ya. Dan kita akhirnya berhasil menemukan siapa pemilik tempat kios itu. Ini jualannya di pasar, teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Lalu setelah itu saya hubungi, saya ketemu, saya ke rumahnya, dia bilang kalau sekarang nggak bisa ya karena masih ada surat kontraknya belum selesai. Nanti kalau surat kontraknya sudah selesai jatuh akhir dari kontrak itu selesai, nanti kamu sama istri sama ketua RT ya sama saya nanti menyaksikan, ada saksinya, ada security, boleh diambil. Nah, singkat cerita itu terjadi, tapi kita iseng-iseng. Pak itu disewain nggak tempatnya? Oh, disewain, disewain. Kalau kamu mau boleh, tapi ini loh rebutan loh. Dia bilang gitu. Oh, iya ya. Ya udah, kita mau deh, kita nyoba iseng-iseng. Kita kasih DP dulu, kita ikat. Terus tahu nggak? Harusnya besoknya dikontrak orang. Tapi tiba-tiba kita bisa masuk nyelonong dan singkat cerita gini, kita buat jualan makanan. Ya, istri saya sama mertua iseng jualan makanan. Beberapa saudara sih nggak setuju, tapi akhirnya entah bagaimana saya pikir ini Tuhan, akhirnya kita buka makanan. Buka makanan tempat kecil, saudara. Ya, tapi apa yang terjadi? Buka hari pertama itu langsung sold out, habis. Kita juga kaget. Ya, terus kita jualan itu berkembang luar biasa. Diberkati Tuhan luar biasa. Sampai kalau mau saya ceritakan, hari ini saya bisa beli rumah ruko, ada satu rumah lagi di Cikupa. Ini bukan pamer ya. Saya pengen kasih tahu kesaksian ini supaya ini bisa memberkati. Saya bukan mau pamer. Ya, saya bisa ada jadi kita beli itu rumah di sini, ada rumah satu lagi. Sampai punya mobil yang baru. Itu karena jualan itu, Saudara. Jadi saya mau ngomong apa? Dengar baik gini. Jadi puji Tuhan, saya waktu itu ditipu. Kalau nggak ditipu orang yang tadi, saya nggak mungkin ketemu pemilik kios. Istri saya nggak mungkin jualan makanan. Setuju? Jadi bagi saya, ditipu orang waktu itu, ternyata berkat luar biasa. Halo? Ternyata Tuhan izinkan kami ditipu orang supaya mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan hari ini, oleh karena usaha yang mulai dari kecil itu semua, kami diberkati Tuhan luar biasa. Pak Jimmy mikir nggak?
Tuhan kapan ditipu lagi? Bisa jadi kan? Ya, ternyata masalah itu di dalam Tuhan adalah berkat yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, ya hari ini kami menikmati berkat Tuhan luar biasa, dan saya ingat ceritanya Daud. Daud itu sebelum dia jadi raja, dia bukan siapa-siapa, betul? Dia cuma gembala kambing 2-3 ekor. Orang yang nggak pernah dalam tanda kutip penting gitu ya. Tapi dengar baik. Suatu hari dia menemui atau bertemu dengan masalah yang sangat besar. Siapa? Goliat. Ya, kita tahu ceritanya ya. Akhirnya Daud singkat cerita mengalahkan Goliat, dan apa? Dan apa? Dan dia akhirnya jadi populer. Dia akhirnya singkat cerita bisa menjadi raja buat Israel. Dengar baik. Bagi Daud, ketemu Goliat, ketemu masalah adalah berkat luar biasa. Halo, halo, halo. Bagi Daud, ya Tuhan, alhamdulillah, puji Tuhan. Saya pernah ketemu Goliat, masalah yang sangat mengerikan bagi Saul dan semua tentaranya, tapi bagi Daud, Goliat adalah suatu berkat yang luar biasa. Katakan amin. Jadi di dalam Tuhan, masalah adalah berkat yang disediakan bagi kita semua. Ya, jadi jangan alergi lagi sama masalah. Tenang, bos. Tuhan nggak sembarangan membiarkan masalah terjadi. Amin. Tuhan sudah ukur, Tuhan sudah hitung, dan ujung-ujungnya mau memberkati kita. Katakan amin. Tuhan itu keren banget. Dia itu sayang banget sama kita. Tuhan nggak sembarangan lepas pagarnya supaya kita kesakitan. Rasain lu, enak ya? Bukan. Tapi Tuhan pengen upgrade kita, upgrade iman kita, ya, upgrade berkat kita. Ya. Nah, bicara tentang berkat rohani, tadi sempat berkat jasmani. Berkat rohani itu gini teman-teman. Contoh ya, contohnya. Ada orang yang dia sukses gitu ya, sibuk banget. Sampai minggu susah ke gereja, dan setahun itu paling 2-3 kali. Gereja online pun jarang banget karena saking sibuknya, saking menikmati pekerjaannya, diberkati luar biasa, jauh dari Tuhan. Garis bawahi, orang sukses tapi jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan itu sebenarnya kangen sama nih orang. Lu biar nggak terhilang anakku. Apa? Tuhan izinkan masalah terjadi. Tuhan izinkan dia kena sakit penyakit. Ada beberapa teman-teman yang kecelakaan, teman-teman. Ya, diizinkan Tuhan kecelakaan, dia harus opnam berhari-hari di rumah sakit. Tapi dengar baik, dengar baik. Orang-orang yang meresponi dengan benar, dia bilang gini, puji Tuhan saya kecelakaan. Puji Tuhan saya masuk rumah sakit di opnam, sehingga saya ingat Tuhan lagi. Saya balik sama Tuhan, saya bertobat. Karena selama ini, saya jauh dari Tuhan. Oh my God. Jadi teman-teman, kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah terjadi. Itu ujung-ujungnya ada berkat rohani yang Tuhan sediakan. Mungkin kita jauh dari Tuhan, kita sudah lupa, kita benar-benar orang duniawi, kedagingan, hidup dalam keegoisan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba Tuhan tegur kita dengan masalah yang diizinkan ya. Tuhan nggak pernah buat masalah buat kita. Ya, Tuhan nggak pernah ngerancangkan masalah, nggak pernah. Iblis yang merancangkan itu. Nah, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bagian Tuhan hanya mengizinkan, teman-teman. Ya, dan ketika boom, anak-anak Tuhan kena masalah, saya percaya ada berkat luar biasa di baliknya. Amin. Ada berkat luar biasa di balik. Ada orang-orang yang sombongnya luar biasa, tapi nggak sadar. Sombongnya luar biasa, tapi nggak sadar. Tiba-tiba apa? Tuhan hantam dengan kebangkrutan. Bukan Tuhan hantam, sorry. Tuhan izinkan dihantam kuasa gelap dengan kebangkrutan, dengan kegagalan, dengan terpuruk. Tiba-tiba dia sadar, ya saya butuh Tuhan. Saya ternyata bukan orang yang hebat, saya biasa-biasa aja. Yang hebat Tuhannya, Tuhan ampuni ya, aku sombong, aku merasa bisa. Dan dia kembali sama Tuhan, dia bertobat. Indah banget kan? Untuk Tuhan membalikkan semua berkat, gampang nggak? Gampang. Ya, gampang. Jadi teman-teman semua, hari ini kita belajar ya, bahwa yang pertama, percayalah
ya, bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan yang aman. Ya, kita ini di tangannya Tuhan, nggak ada yang bisa ngerebut kita, teman-teman. Amin. Siapa coba yang bisa ngerebut kita dari tangannya Tuhan? Nggak ada. Ya, saudara benar-benar VVIP yang dalam proteksi sempurna. Kalau presiden punya pas pampres gitu ya, kita ini yang melindungi ada pagar ilahinya Tuhan. Ya, tidak bisa disentuh oleh siapapun, apapun. Ya. Lalu yang kedua kita belajar apa? Kita belajar bahwa ternyata di dalam Tuhan masalah itu berkat. Ya, kalau saudara dapat masalah, ya bisa nggak berani bilang nggak, puji Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, pasti ada berkatnya. Pasti ada berkatnya buat saya. Ya, amin. Dan saya pesan terakhir teman-teman semua yang ada di sini juga yang online menyaksikan, kita harus memiliki respon yang benar. Amin. Kalau masalah datang, kalau responmu salah. Respon salah gimana Kak Jim? Bisa aja kamu bersungut-sungut, kecewa sama Tuhan. Jangan kayak saya dulu, saya pernah maki-maki Tuhan, marah sama Tuhan. Jangan. Ya, tapi punya respon yang benar. Belajar untuk percaya Tuhan, apapun yang diizinkan Tuhan pasti baik, pasti mendatangkan berkat. 828. Ya, percaya itu. Lalu belajar bersyukur, Tuhan, aku percaya memang masalah ini nggak enak, tapi aku percaya Tuhan, berkat luar biasa Engkau sedang sediakan. Engkau sedang merancangkan satu berkat yang luar biasa dikirim buat saya. Ya, dan ingat teman-teman semua, memang menghadapi masalah nggak gampang, tapi jangan khawatir, kita sudah punya penolong. Ya, Tuhan sudah sediakan menolong. Keren kan? Yaitu Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita. Di situ predikatnya adalah penolong. Wow, luar biasa. Ya, nggak usah perlu takut berlebihan. Takut sih manusiawi ya, takut. Tapi kalau takutnya berlebihan itu nggak sehat. Ya, jadi Roh Kudus itu sudah disediakan akan memberikan penghiburan, betul? Memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi kita semua. Ya, tenang, ada Roh Kudus. Ya, saya pikir itu teman-teman semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Biar ini benar-benar memberkati setiap kami, Tuhan. Bahwa kami itu aman luar biasa dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau mengizinkan segala sesuatu, termasuk masalah, itu pasti mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat bagi kami semua. Biar kami memiliki respon yang benar ketika masalah itu datang. Kami percaya kami juga memiliki Roh Kudus yang siap membantu kami, menolong kami, menguatkan kami, memberikan kami penghiburan, sehingga kami akan mampu melewati setiap masalah yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu luar biasa bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami mengenal Allah yang hebat, yang penuh kasih, yang menganggap kami semua adalah anak-anaknya. Terima kasih. Terima kasih. Biar firman-Mu hari ini benar-benar jadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada tugas. Iya, puji Tuhan luar biasa. Pastor Jimmy, thank you untuk firman Tuhan. Jadi ada beberapa poin yang kita harus, saya mau garis bawahi, bahwa Tuhan itu memberikan perlindungan yang sempurna. VVIP, ya. Saya senang dengan istilah ini, VVIP. Protection yang VVIP. Kalau orang dunia pakai bodyguard, kita VVIP, very important person. Dan yang kedua adalah tidak ada yang dapat mencabut kita dari perlindungan Tuhan itu. Tuhan izinkan itu bisa terjadi. Saya aminkan itu. Tuhan izinkan masalah. Poin yang ketiga tadi itu bahwa Tuhan itu sayang kepada kita semua. Dia tidak pernah merancangkan masalah. Itu luar biasa. Ini harus diingat Bapak Ibu bahwa kita semua, termasuk saya juga, Tuhan tidak pernah merancangkan masalah.
Ya, baik. Pastor, tolong jangan kemana-mana dulu. Kita akan ke Saudara Kathleen Krisa yang sudah siap ini kayaknya. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom Kak, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Oke, ini adalah menurut yang dibagikan di Facebook maupun di sosial media adalah bahwa Kathleen adalah pengarang novel Andai. Iya. Ya, oke. Silakan mulai Kathleen kesaksiannya. Kira-kira apa yang mau Kathleen sharingkan sore hari ini? Silakan. Oke, shalom teman-teman semua. Sebelumnya saya Kathleen Krisa. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh The Chosen Generation, khususnya Kak Anne, Kak Riki, dan Kak Frami untuk boleh men-sharingkan apa yang dititipkan Tuhan untuk saya bagikan pada hari ini. Saya seperti yang sudah ditulis di Facebook dan sosial media bahwa saya adalah seorang pengarang novel Andai. Jadi saya ingin menceritakan sedikit bagaimana kebaikan Tuhan sampai akhirnya saya bisa menulis novel ini dan menerbitkannya gitu. Jadi pertama-tama saya memang suka menulis itu sejak SMA kelas 1. Sebelumnya saya suka baca novel dari SMP, lalu begitu udah masuk SMA, saya merasa bahwa kayaknya menarik juga nih kalau misalnya saya tuangkan ide saya, apa yang pernah saya baca, inspirasi-inspirasi tersebut ke dalam tulisan. Jadi punya novel sendiri gitu. Waktu itu belum serius, tulisnya masih ditulis di buku catatan gitu, karena saya kan tulisnya pada saat jam kosong lagi break di sekolah gitu, jam istirahat atau enggak ya jam kosong lah gitu. Kalau nggak main sama teman-teman ya saya usahain nulis novel itu gitu. Lalu waktu kuliah kebetulan saya mengambil jurusan jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara. Semester 1 ada tugas akhir yaitu membuat sebuah novelet. Novelet adalah miniaturnya novel. Jadi kalau novel itu kisarannya 100 halaman ke atas, kalau novelet itu hanya 75 halaman saja sudah bisa gitu. Lalu itu mulai saya seriusin karena tugas akhir, jadi mulai saya tulis pakai laptop. Terus waktu itu karena sudah lulus kuliah, jadi karena waktu itu saya tulis itu udah diseriusin tapi tidak diterbitkan karena masih amatir lah ya, masih baru. Jadi masih banyak revisi yang harus direvisi. Terus setelah itu saya merasa waktunya bentrok nih dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain karena tugas kuliah cukup banyak liputan dan segala macam. Jadi saya tunda. Akhirnya bulan Agustus 2018 saya lulus sidang skripsi. Langsung saya punya ide, oh iya ya saya coba deh nulis novel sambil mengisi waktu luang karena waktu itu saya cuma kerja part time saja gitu. Waktu itu mengajar kumon, mengajar les matematika anak-anak gitu. Lalu saya nulis, itu hanya nulis sekitaran 3-4 bab. Lalu saya ada kesempatan untuk ikut papa saya ke Kota Tambiang Layang di Kalimantan, perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Papa saya kebetulan kerja di sana, jadi itu suasananya tuh di hutan karena dia kerja di tambang gitu ya, jadi di dalam hutan dan sepi sekali, jadi tidak ada kegiatan apa-apa yang bisa saya lakukan. Waktu itu kebetulan saya bawa laptop. Nah disitulah selama kurang lebih 3 minggu saya di sana, saya menyelesaikan novel saya. Tapi memang tidak langsung diterbitkan. Waktu itu masih tahun 2016. Jadi Agustus 2016 saya mulai menulis novel, November saya selesaikan. Kira-kira sampai bulan Januari lah gitu. Jadi selama kurang lebih 2 bulanan itu saya coba cari orang yang bisa bantu saya untuk desain covernya, terus nyari-nyari penerbit segala macam. Pernah juga sampai coba ke teman saya yang kerja di Gramedia untuk apply ke sana naskahnya, tetapi tidak ada panggilan. Kita tahu sendiri bahwa kalau ke toko buku sebesar itu pasti akan antriannya banyak gitu ya. Jadi mungkin belum jodohnya gitu ya. Akhirnya ya udah saya kerja dulu, kerja. Lalu puji Tuhan tahun 2018
bulan Juni gitu ya, saya menghabiskan kontrak masa kerja saya di satu preschool gitu. Terus lagi mau mencari pekerjaan, sebenarnya awalnya niatnya mencari pekerjaan di penerbit buku gitu ya, jadi copywriter atau content writer gitu. Tetapi begitu saya lihat penerbitnya itu Growing Publishing dan itu miliknya Kak Laura Lazarus, beliau seperti yang kita tahu adalah seorang mantan pramugari yang mengalami kecelakaan di Solo, lalu akhirnya menjadi seorang motivator dan penulis buku dan juga membuka penerbitan gitu. Saya langsung terpikir bahwa oh iya ya, saya masih ada naskah yang ketunda nih gitu. Dan puji Tuhan sekali pada waktu itu saya sudah mengenal yang sekarang menjadi pacar saya. Dia yang membantu saya untuk membantu desain gitu. Kebetulan memang pacar saya bergerak di bidang desain. Dia yang bantu saya untuk desain cover segala macam, rapiin, kasih judul juga. Udah habis itu saya coba apply ke Kak Laura. Nah, yang saya senang adalah Kak Laura itu responnya sangat cepat sekali gitu. Jadi saya apply hari ini, 2 hari kemudian udah direspon baik sama Kak Laura, langsung diminta ke kantor untuk deal. Mau diterbitkan nggak gitu, karena menurut dia ceritanya menarik dan memang udah rapi sekali gitu. Semuanya udah selesai gitu. Lalu akhirnya akhirnya saya deal dan juga puji Tuhan banget itu responnya sangat baik dari teman-teman papa mama saya, saudara-saudara semua juga merespon dan sampai sekarang pun juga masih ada yang nanyain juga tentang novel itu. Satu hal yang saya pelajarin adalah kalau memang sudah waktunya Tuhan, itu pasti akan yang terbaik gitu. Dan jangan pernah meremehkan suatu mimpi gitu. Dan sebenarnya ini kalau boleh ditelusurin ke belakang, waktu semester 1 itu pada saat saya mulai pertama kali menulis, saya pergi ke toko buku Gramedia bersama teman saya, satu orang teman saya cuma nyeletuk aja gitu. Gue pengen deh suatu hari nanti ada buku gue di Gramedia. Dan puji Tuhan banget dengan penantian yang cukup panjang selama kurang lebih 12 sampai 2018. Tuhan memberikan kesempatan buku saya ada di Gramedia. Dan itu benar-benar mimpi yang tercapai, mimpi yang terwujud dan memerlukan kesabaran dan juga belajar untuk menunggu waktu Tuhan karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hal kedua yang ingin saya sharingkan ke teman-teman adalah kebaikan Tuhan di tahun 2021. 2021 awal waktu bulan Februari tanggal 18 ya, setahun yang lalu itu adik mama saya meninggal. Adik mama saya berpulang, lalu itu di Singkawang. Jadi papa saya yang mewakili mama saya untuk pulang ke Singkawang karena kondisi mama saya pasca stroke. Jadi nggak terlalu mobile lah ya untuk kalau pulang di masa-masa pandemi seperti ini gitu. Akhirnya papa saya yang wakilin. Lalu di sana ya seperti kita tahu mungkin papa saya kecapean karena ngikut prosesi berapa hari dan memang di sana seperti yang kita tahu lagi masa-masa pandemi ini banyak orang yang memang kurang aware gitu terhadap pandemi gitu. Jadi ya banyak yang nggak pakai masker segala macam. Akhirnya 4 hari kemudian papa saya pulang ke Jakarta, waktu itu masih di antigen negatif. Tetapi setelah itu hari Senin dia pulang ke Jakarta, hari Rabunya mulai ada gejala seperti capek, nggak nafsu makan, terus ya kayaknya ada demam juga gitu ya, nggak nafsu makan, terus meriang lah gitu. Saya juga seperti itu, pilek, terus mulai badan nggak enak, sakit kepala seharian gitu, dan sakit kepalanya tidak berhenti gitu. Ternyata lalu itu berlangsung terus. Papa saya pikir mungkin tipes karena waktu itu udah antigen negatif. Jadi tidak kepikir bahwa itu positif COVID gitu. Lalu waktu hari Minggu mama saya pagi-pagi habis ibadah online terus kan makanlah oatmeal terus habis itu sama susu gitu ya. Dia lagi makan baru 2 sendok makan tiba-tiba pingsan blackout. Terus kita kaget semua kan gitu. Terus habis itu saya udah nangis terus ya udah untungnya cuma beberapa menit nggak sampai 5 menit udah sadar terus ya udah papa saya coba konsultasi ke tantenya, kebetulan tantenya itu punya keluarga banyak yang dokter, jadi kurang lebih soal kesehatan kita sering konsultasi dengan beliau gitu.
tantenya suruh untuk PCR. Nah, itu kan hari Minggu, jadi hari Senin, akhirnya kita memutuskan untuk PCR-nya besokannya hari Senin. Kita PCR, dan hasilnya keluar hari Selasa tanggal 2 Maret, kita sekeluarga positif COVID. Dan saya bersyukur banget atas kebaikan Tuhan. Waktu itu kondisi papa saya cukup parah, akhirnya kita memutuskan untuk ke rumah sakit. Tapi kan waktu itu juga pandemi itu masih cukup tinggi ya gitu ya angka kasusnya, jadi kita takut nggak dapat kamar gitu. Tapi atas kemurahan Tuhan, Tuhan kirimkan satu orang dari satu gereja gitu ya, kebetulan kenalan adik papa saya, beliau yang mencarikan rumah sakit. Akhirnya kami sekeluarga dirawat di rumah sakit Duta Indah di Teluk Gong. Itu dirawat 1 minggu, dan emang benar-benar kemurahan Tuhan banget gitu ya, karena tidak disangka kami bisa satu kamar bertiga di yang waktu itu sebenarnya sudah dikasih tahu sama orang yang membantu kami bahwa kemungkinan besar akan bisa cuma satu kamar satu orang, jadi kita mungkin akan dibagi di 3 kamar yang terpisah gitu. Kami sudah mikir nih, aduh gimana ya, mama saya kan kurang bisa mobile sendiri gitu untuk aktivitas, butuh bantuan saya. Gimana ya gitu ya, tapi memang benar-benar atas kemurahan Tuhan, kami satu kamar bertiga, jadi dirawat saya 1 minggu, 2 minggu karena di paru-parunya sudah ada flek gitu. Dan itu benar-benar kemurahan Tuhan banget, karena kondisi papa saya juga ya, kalau waktu itu nggak ketolong mungkin udah lewat gitu, karena memang cukup parah, jalan beberapa langkah aja udah capek banget gitu, ngep banget gitu. Saya cuma mau berkata bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar baik, dia bisa Tuhan itu menyediakan berbagai macam solusi gitu ya untuk kita, yang kita nggak pernah kepikir gitu caranya gimana, dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan memang 2021 juga selain karena COVID, saya juga ada ada beberapa masalah yang saya hadapi gitu ya, tetapi puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan kita bisa melewati tahun 2021 dengan baik gitu. Saya cuma mau menyampaikan bahwa hal pertama adalah belajar untuk menunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang kedua, selalu bersandar kepada Tuhan apapun masalahnya, apapun badai yang kita hadapi. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan pelangi setelah hujan gitu ya. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih. Oke, Krisha. Thank you untuk kesaksian luar biasa. Jangan kemana-mana dulu. Oke. Sorry, ada 3 hal yang berbeda tadi disampaikan oleh Krisha: menunggu waktu Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan tetap bersyukur. Dan ini ada pertanyaan nih buat Pastor Jimmy dulu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Facebook. Karena kita ada session tanya jawab di sini. Di sini karena kita juga sudah live. Jadi tadi pada awal-awal khotbah ternyata sudah bisa live di Facebook, dan nanti tetap akan diupload video rekamannya full di Facebook dan di YouTube. YouTube itu belakangan. Dan ini ada pertanyaan dari Facebook: bagaimana caranya berdamai dengan masalah? Jadi bagaimana nih, Pastor? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara berdamai dengan masalah? Nah, kalau kita belum paham masalah di dalam Tuhan itu apa, maka kita akan memberontak, melawan, ignore, uring-uringan mungkin, stressing, benar. Nah, hari ini sebenarnya ada jawaban dari firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan ya, masalah itu berkat. Kebenaran ini yang perlu dipegang supaya ketika nanti masalah datang, kita semua, mungkin khususnya bagi yang bertanya tadi, tidak perlu stres, tidak perlu ketakutan berlebihan, tidak perlu juga, ada beberapa yang bunuh diri ya. Jadi malahan kebalikannya, malahan kita bisa bilang puji Tuhan. Ini agak radikal sih,
tapi biar firman Tuhan hari ini tuh benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Ya, benar-benar bahwa benar kok saya ngalami. Ya, tadi Daud juga ngalami. Ya, bahwa masalah itu adalah berkat. Tapi perlu diingat, saya tadi tidak sampaikan di firman Tuhan, di sesi firman Tuhan karena waktu ya. Ada masalah yang disebabkan oleh kita sendiri, teman-teman. Ya, masalah yang disebabkan oleh kita sendiri. Itu memang tidak mendatangkan berkat. Halo. Karena disebabkannya karena kesalahan kita sendiri. Contoh, kita melanggar firman. Firman Tuhan bilang kita harus jujur, taat, tapi kita melanggar, kita korupsi. Nah, kalau kamu masuk penjara, itu bukan berkat dari Tuhan. Itu karena kamu harus menanggung kesalahan kamu sendiri. Itu pun Roh Kudus akan memberikan kamu kekuatan dan penghiburan, menolong. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman semua. Respon kita, sikap kita, ya, jangan juga kita tidak bisa menguasai diri kita. Contoh simpel aja. Yang biasa nyetir atau naik motor, kadang-kadang ada motor yang atau mobil yang motong jalan kita, membahayakan kita. Lalu kita tiba-tiba naik pitam, naik darah, emosi. Lalu kita klakson, dia juga klakson, pepet-pepetan, terus kita nggak bisa kuasai diri, kita ancam dia, tabrak dia. Singkat cerita, ujungnya kita panggil polisi, kita masuk penjara. Saya tanya, itu masalah yang diizinkan Tuhan atau karena kesalahan kita? Karena kesalahan kita. Ya, itu akibat dari kesalahan kita. Masalah yang tidak ada berkatnya, saya pikir. Walaupun ya Tuhan bisa ada di sana menemani kita dan memberikan hikmat, pelajaran, contoh. Ya, lain kali berarti kamu harus punya karakter ya, menguasai diri, sabar. Ya, jadi ayo hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran. Jaga hidup kita. Lalu tadi pertanyaannya, ya saya pikir kalau kita hari ini sudah sadar, tahu bahwa masalah adalah berkat, kita pasti berdamai dengan masalah. Ya, tadi, waduh puji Tuhan ada masalah. Saya nggak melihat berkatnya mungkin, belum melihat, tapi saya mau percaya, pasti ada berkat. Pasti ada berkatnya. Pasti Tuhan sedang merancangkan untuk memberkati kita. Jadi pasti kita berdamai dengan masalah-masalah. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Luar biasa jawaban dari Pastor. Tapi ada kesamaan nih antara apa yang disaksikan oleh Pastor Jimmy lewat kehidupan Pastor Jimmy pada waktu dalam bisnis dan dengan Kathleen tadi bilang bahwa puji Tuhan bisa melewati semuanya. Ini ada nggak kira-kira kadang-kadang kan kita sebagai manusia itu manusiawi gitu. Ada orang yang mungkin ini bukan pertanyaannya, ini cuma berandai-andai. Ada orang kan yang wah gampang ngomongnya gitu loh. Tapi kan proses ini susah, Pastor. Misalnya Pastor sih nggak ngerasain apa yang saya rasain gitu loh. Gitu. Jadi gimana tuh mengatasi perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran seperti itu? Memang ketika menghadapi masalah yang diizinkan Tuhan itu pastinya nggak enak. Ya, pastinya nggak enak. Kita lihat Ayub aja. Waduh, itu kan serem banget ya. Serem banget itu. Ya. Nah, saya juga ketika ngalami masalah itu yang diizinkan Tuhan, itu juga luar biasa stres ya, setengah mati juga waktu itu, karena masih belum mengerti gitu ya. Jadi, aduh kita ini udah pas-pasan, ya. Lalu uang yang nggak seberapa, yang mungkin dalam tanda kutip uang satu-satunya kita lah ya, kita harapannya bisa kembangkan jadi besar, malah ketipu orang. Aduh gimana sih ini, sempat tuh bertanya-tanya, Tuhan kok membiarkan, kok kenapa nggak dijagain. Itu ada Esther ya, jadi ada itu. Nah tapi ya kita perlu mengandalkan penolong kita itu tadi. Kalau kita menghadapi sendiri berat, jujur ya, berat, nggak gampang.
Ya, kita ini lemah, ya. Kita ini masih daging ya, kalau dicubit kan sakit ya. Kalau menghadapi masalah masih merasa berat, kadang frustasi. Nah, tapi bersyukurnya kita punya Roh Kudus yang disediakan untuk menolong kita, ya, memampukan kita. Jadi kalau kita mampu melewati itu sebenarnya bukan kekuatan kita, Betul. tapi ada Roh Kudus yang memperkuat kita, Amin. ya, memberikan penghiburan, Amin. ya. Saya pikir itu ya. Ya, amin. Ya, saudara-saudara semua maupun yang ada di live Facebook juga bisa mendengarkan bahwa kita mungkin bisa mengalami apa yang ya sedikit goyang lah gitu. Tetapi kita punya penolong. Dan kebetulan di hari ini Chosen Generation juga sempat memposting soal Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu selalu ada dalam setiap orang percaya. Karena di Yohanes 14 ayat 16 dibilang, dan penolong itu tidak pernah akan meninggalkan kita. Jadi yang kita butuhkan cuma yang seperti Pastor Jim bilang tadi, sadar gitu. Kita harus tahu gitu. Kita harus ya gimana ya. Memang susah gitu. Setiap kita pasti mengalami masalah masing-masing ya. Pastor Jimmy, saya, ada yang lain semua yang di ruang meeting, bahkan Pastor Anna pun pernah mengalami masalah. Dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar, bahkan Dia sendiri adalah jalan keluar itu. Oke, yang terakhir, Pastor. Yang terakhir nih. Ya. Apa kunci terobosan dalam menghadapi masalah? Kunci terobosan dalam menghadapi masalah memang mau ya. Tanya nih, saya perlu terobosan nih, gitu loh. Kira-kira Betul. kuncinya. Ya. Nah, kunci untuk menghadapi masalah terobosannya adalah selalu yang tadi saya bilang, punya respon yang benar. Jangan sampai ketika masalah datang, respon kita salah. Respon kita negatif. Ya, yang tadi saya sempat mention bahwa kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu nggak suka sama orang sungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu, umat Israel, satupun nggak ada yang masuk tanah Kanaan. Ya, jangan bersungut-sungut. Cobalah percaya sama Tuhan. Nggak enak sih, ya. Saya juga ngalami. Tapi gini, milikilah pengharapan. Amin. Kalau nggak salah dengar tadi, Kathleen juga bilang ya. Nanti akan ada pengharapan, miliki pengharapan. Ya, ini akan berlalu. Yes. Saya tanya Bapak Ibu, badai itu setahun 2 tahun nggak berhenti, enggak kan? Badai itu hanya sesaat, pasti akan berlalu. Amin. Ya, jadi hari buruk ya itu akan berlalu. Jadi milikilah pengharapan, miliki juga respon yang benar. Kalau kita nggak punya pengharapan, habislah kita. Betul ya? Kita mau bertahan ini, kita pasti punya pengharapan. Sebentar lagi akan selesai, dan saya akan menikmati tadi apa? Pelangi, asik. Ya kan? Ada pelangi sehabis hujan. Ya. Gitu. Memiliki pengharapan. Kalau nggak ada pengharapan, aduh, ini sampai kapan nih? Kayaknya selamanya nih, udah mati aja lah. Harus ada pengharapan. Lalu hati-hati jangan punya respon yang salah. Saya khawatir nih, kalau ada di sini banyak anak muda. Anak muda itu nggak tahan sama masalah, dia kadang-kadang ambil jalan pintas, bunuh diri, serem banget. Survei itu benar-benar tinggi banget kepikiran anak-anak muda untuk ambil keputusan bunuh diri. Ya, itu keputusannya salah. Ya, jadi kuncinya saya pikir ada 2. Yang pertama respon yang benar. Respon yang benar itu walaupun masalah ada, tapi saya mempercayai Tuhan. Kalau selidiki Ayub, ya itu di terjemahan lain Ayub pernah ngomong gini, Allah boleh membunuh saya, tapi saya tetap percaya sama Dia. Ini ngeri banget tuh. Itu respon yang benar. Allah boleh ngapa-ngapain saya, ya bunuh saya nggak apa-apa, tapi saya tetap percaya sama Dia. Ketika saudara menghadapi masalah, Tuhan, Engkau boleh buat apapun, saya tetap percaya. Itu ya, membuat hati Tuhan bergetar. Ya, dan membuat iblis gemetar. Ini orang imannya serem banget sih. Gue cari yang lain aja lah.
Haleluya. Ada satu kisah, mungkin masih ada waktu kasih Ya, kesempatan. silakan Pastor. Banyak pun boleh, karena kita Teman saya, perlu mendengar semuanya. ya, oke, thank you. Teman saya suatu hari telepon saya, jadi dulu dia anak rohani saya karena sudah pindah kota, jadi kita jarang bertemu, jarang berfellowship. Tiba-tiba di telepon saya dia bilang gini, dia hubungin saya lewat chat atau telepon, "Coach Jim, saya nggak tahu nih Tuhan maunya apa. Saya ini udah 3 tahun nganggur, saya udah doa nggak dapat kerjaan, sudah pelayanan loh. Tuhan itu gimana sih?" katanya. Dia kayak jengkel gitu. Dia udah doa, dia udah sungguh-sungguh, dia pelayanan. Kok Tuhan nggak tolong 3 tahun? Saya ini kok Jim, malu sama keluarga. Saya ini jadi beban buat keluarga, jadi aib. Saya nggak tahan nih, Tuhan diam aja kok Jim. Gimana dong? Nah, waktu itu memang ketika saya mau jawab, saya doa dulu. Roh Kudus, saya jawab apa ya? Karena saya nggak mau yang saya bagikan itu lahir dari hanya pemikiran saya. Saya pengen sesuatu yang ilahi yang dia terima. Singkat cerita, ya, saya udah balas chatnya dia. Lalu itu sore hari, jadi gini, itu selang 6 jam, nggak sampai 6 jam. Lalu dia hubungin saya lagi. Yang saya kaget adalah dia bilang gini, "Oh Jim, ngeri banget ya. Aku langsung dapat kerjaan." Wah, kok bisa 3 tahun nggak dapat kerjaan, tiba-tiba hubungin saya doa minta tolong Roh Kudus, dan dijawab dong kerjaan. Saya tanya, loh ceritanya gimana? Jadi ceritanya gini, ketika dia chat saya jawab gini, yang dari Roh Kudus ini saya percaya. Saya jawab gini, "Kalau seandainya Tuhan nggak tolong kamu tahun-tahun ke depan, apakah kamu masih percaya sama Tuhan?" Ketika dia baca itu, dia seperti ditampar, katanya. Dia seperti ditempelak, lalu dia nangis sama Tuhan, dan dia bertobat. Dia bilang, "Tuhan ampuni saya kurang ajar sama Tuhan, saya nggak percaya sama Tuhan, dan hari ini saya mau bilang, Tuhan, kalau seandainya beberapa tahun ke depan Tuhan nggak tolong saya, nggak apa-apa. Saya tetap percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi." Wih, ketika itu disampaikan ke Tuhan, tiba-tiba seperti gini, seperti itu lulus di hadapan Tuhan, dan dia jawab doanya. Jadi saya pikir kita perlu punya respon yang benar. Kita percaya secara radikal. Mungkin pertolongan Tuhan nggak nampak ya, tapi kita perlu. Aku nggak peduli. Aku mau tetap percaya pokoknya sama Tuhan. Yang terjadi apapun. Saya pikir kalau kita seperti itu, kita akan mudah, lebih enteng menjalani hidup ini. Kita nggak takut apapun. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita percaya pertolongan Tuhan pasti ada. Amin. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan, Pastor Jimmy. Ya itu tadi kayaknya saya seperti diklik juga ada satu hal yang perlu menjadi perenungan buat kita semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di ruang live Facebook, bahwa kita butuh orang gitu loh untuk ngomong, jangan sendiri. Ya seperti yang temannya Pastor Jimmy tadi langsung telepon Pastor Jimmy untuk nanya gitu. Kadang-kadang kesendirian, kita anggap kita sendiri. Roh Kudus ada padahal. Cuman kita kadang-kadang manusia namanya nggak sadar. Jadi kita butuh orang. Komunitas seperti ini, atau teman kita yang maksudnya yang bisa mendengarkan kita. Karena manusia itu butuh tempat untuk ngomong. Dan akhirnya Tuhan berikan jalan keluar lewat orang. Jadi kalau kita sendirian, jangan sampai sendirian dalam hal masalah. Harus ada orang yang menguatkan kita juga. Itu butuh, perlu. Kira-kira seperti itu. Itu terima kasih Pastor Jimmy. Jangan kemana-mana dulu, karena nanti di akhir daripada siaran ibadah kita di online ini, kita akan mendoakan semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook, yang sepertinya sedang mengalami masalah. Di luar ini banyak, saya percaya. Kalau data yang dibilang Pastor Jimmy tadi bahwa orang banyak bunuh diri, di Jepang bukan corona yang membunuh sekarang, malah bunuh diri yang paling tinggi, bukan COVID. Karena orang stres, mereka nggak, karena kultur ya, minggu lalu saya sudah sempat ungkapkan juga. Oke, kita beralih sekarang ke Krisa. Krisa, Ya. ini kan tadi kayaknya ya seperti yang Pastor Jimmy sharing, ini kayaknya
Bisa kok puji Tuhan terus gitu loh, nunggu waktu Tuhan gitu. Kemurahan Tuhan, bersabar ya, bersabar. Itu tadi Risa sempat bilang. Nah, selama pengerjaan novel itu, ini memang dari awal punya keinginan untuk diterbitkan atau memang cuma iseng-iseng awalnya? Emang udah dari awal sih, jadi dari SMA itu pun juga sebenarnya pengen, tetapi kan memang ya masih takut ya, masih baru gitu. Terus 2016 pas lulus jadi makin serius gitu. Oh iya ya, pengen, tetapi memang belum saatnya dan mungkin belum ketemu yang pas gitu ya, penerbit yang pas. Akhirnya ya jadi ketunda jadi 2 tahun gitu. Ya, itu penundaan mungkin ya supaya dipertemukan dengan Laura. Iya, benar. Ya, itu kan bisa jadi. Nah, kita nggak tahu. Iya. Kadang-kadang ya itu seperti kadang-kadang ada yang Tuhan, saya nggak ngerti rencana Tuhan. Ya gitu, kita nggak bisa ngerti semuanya. Dia Tuhan, jadikanlah Tuhan Iya. sebagai Tuhan dan kita melangkah aja. Dan ini Iya. ada nggak novelnya di Krisa sekarang? Coba boleh ditunjukkan nggak di layarnya? Oh, kebetulan saya lagi di luar, jadi nggak bawa novelnya. Nggak bawa novel. Apa namanya? Iya. Tapi kalau misalnya mau lihat, boleh langsung DM aja ke Instagram aku. Aku di rumah masih ada stok. Jadi kalau misalnya mau baca gitu ya. Oke, jadi jangan lupa untuk kontak lewat message juga di Susan, nanti Susan teruskan ke Cathy. Siap. Oke, apa namanya? Waktu nih kita ngomong soal COVID nih. Ya. Waktu itu sempat khawatir yang berlebihan nggak kira-kira? Apa yang ada kenapa? Karena bulan Februari Maret tahun lalu itu benar-benar masih Tinggi. arah ke Delta soalnya. Iya. Ah, Pasti ada lah ya, namanya manusiawi gitu ya. Kan kita kan juga aku jujur aja seumur hidup nggak pernah masuk rumah sakit, sekalinya masuk rumah sakit kena COVID. Jadi kan kayak gimana gitu. Jadi lalu juga lihat kondisi papa saya yang cukup parah gitu ya. Jadi kayak adalah kepikir, aduh gimana nih kalau nggak lewat gitu. Maksudnya nggak bisa sembuh dari COVID ini gimana gitu. Dan ya tapi balik lagi kalau emang nggak punya pengharapan ya pasti kita udah putus asa, udah depresi gitu. Tapi kan memang balik lagi aku percaya bahwa Tuhan akan menolong gitu ya. Jadi satu hal sih yang aku percaya, kalau Tuhan udah kasih ujian ke kita, Tuhan nggak akan pernah ninggalin kita sampai kita nggak bisa lewatin ujian itu gitu. Dan tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita gitu. Jadi ada kekhawatiran, tapi ya puji Tuhan juga disupport dengan orang-orang yang yang doain, yang support, jadi lebih dikuatkan lah gitu. Ya puji Tuhan. Nah ini juga salah satu yang diingatkan oleh Krisa, bahwa kita butuh suatu tempat, suatu komunitas yang sehat. Kita butuh ada orang yang kita bisa ngomong gitu loh. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya saudara-saudara merasa sendirian, mungkin ke gereja lokal lebih baik daripada kita ke teman-teman kita yang nggak tahu jelas juntrungannya gitu. Maaf dalam tanda kutip gitu. Mereka pasti akan ditangkap Tuhan. Saya percaya semua lutut akan bertelut dan semua tidak akan mengaku Yesus Tuhan. Tetapi mungkin dalam kita mengalami masalah, kita harus ingat bahwa Tuhanlah the shelter, tempat perlindungan yang sempurna. Nah, yang terakhir buat Krisa nih. Nah, setelah novel ini, apa dampaknya buat Krisa setelah ada novel ini? Setelah novel diterbitkan, dampaknya apa gitu loh? Dampaknya adalah makin dikenal banyak orang. Jadi memang kayak perubahannya 180 derajat sih ya. Dulu yang nggak dikenal sama orang, akhirnya nerbitin novel, dan setelah novel ini kan memang berkelanjutan. Jadi saya mencoba untuk menulis yang sampai sekarang masih proses gitu ya, menulis buku tentang bagaimana kisah public figure dan entrepreneur sebanyak 60 orang itu ditulis kisahnya short bio lah gitu. Jadi digabungin di dalam satu buku yang untuk menginspirasi anak-anak milenial khususnya gitu. Jadi inspiring story about them lah gitu ya.
ketemu banyak orang, banyak public figure yang kalau mungkin nggak ada novel ini nggak bakalan bisa ada jalan untuk ketemu mereka gitu. Banyak artis-artis yang bahkan juga jadi dulu ngefans banget lihat di TV gitu ya, pengen ketemu, akhirnya melalui novel ini pun juga akhirnya bisa ketemu gitu. Itu satu. Yang kedua, dikenal banyak orang, senang juga banyak yang respon dan banyak yang kasih testimoni, novelnya bagus ya, ceritanya bagus ya gitu. Itu satu kepuasan sendiri gitu, bisa emang kan tujuannya untuk diterbitkan novel itu di dalam diri saya adalah kepengen bahwa orang itu senang dengan cerita saya, banyak orang yang membaca novel saya gitu. Jadi memang senang bisa menjadi berkat bagi orang gitu ya, dan dengan pesan-pesan yang ditulis di dalam novel ini, mudah-mudahan bisa juga menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Jadi luar biasa ya dampaknya. Dan kita menunggu loh ada yang kedua. Mudah-mudahan. Iya, siap. Short bio itu benar-benar sesuatu hal yang menarik untuk dibaca. Karena saya sendiri suka baca short bio daripada baca novel, jujur ya. Gitu kan, lebih bisa lihat biografi seseorang secara singkat gitu loh. Iya. Dan tetap berkarya Krisha Kathleen ya. Siap. Tahu bahwa dalam segala hal, dalam Kolose 3:23 bilang bahwa bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ingat bahwa beberapa kali saya bilang bahwa kalau kita belajar dari orang Yahudi, mereka itu hidup. Jadi agama Yahudi dan orang Yahudi itu nggak ada bedanya karena mereka itu bekerja itu untuk Tuhan, gitu loh. Mereka bekerja itu seperti menyembah Tuhan. Gitu aja. Jadi kita ke depan kita sama-sama maju ya, dan jangan takut seperti kata Pastor Jimmy bahwa Tuhan benar-benar melindungi kita 100%. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tidak meninggalkan komunitas dimanapun Anda berada. Kalau lagi dalam masalah, apalagi setelah pasca pandemi ini kita masih melihat banyak orang yang depresi, banyak orang yang merasa down karena kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jangan takut karena ada Tuhan, dan jangan merasa sendirian. Cari pertolongan, tetap berkomunikasi dengan saudara-saudara yang terdekat, jangan menjauhi dari keluarga. Siap. Oke, Pastor Jimmy, semuanya kita akan ada pertanyaan dari ini ada. Ini Pastor Jimmy, ini ada permintaan nih. Kira-kira ada pesan-pesan khusus nggak buat Krisha Kathleen? Halo, Krisha. Ya, silakan Pastor Jimmy. Ya, luar biasa ya, anak muda tapi sudah punya karya. Keren banget. Ini bisa menjadi inspirasi buat anak muda yang lain, daripada kalian kegiatan nggak jelas gitu. Nongkrong-nongkrong, mungkin dugem-dugem, maaf kata nih, biar telinganya pedes lah ya. Ini bisa menjadi inspirasi ya, anak muda, tapi bisa menjadi berkat melalui buku karya yang luar biasa. Ya, kalau saya seumuran kamu mungkin masih bandel dulu. Tapi kamu udah keren banget, bisa jadi berkat di usia muda ya. Dan memang gini ya, kalau kita itu ketemu dengan talenta kita, passion kita, lalu kita berkarya dan berkaryanya kita itu menjadi berkat banyak orang, itu ada tadi sempat disebut, ada kebahagiaan yang luar biasa, betul ya? Ya, ada kepuasan yang keren banget pokoknya. Dan ayo hidupi panggilan kamu dalam Tuhan. Ya, panggilan nggak selalu rohani, jadi pendeta semua, bukan. Ya, apa yang menjadi passion kamu, interest kamu, bakat kamu, gali terus dan berkaryalah dan muliakan Tuhan di sana. Amin. Thank you, Pastor Jimmy. Terima kasih, Pastor Jimmy. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kalau di sini sudah 1:30 pagi, masih hari sebelumnya. 1:30 pagi hari Minggu ya, udah masuk hari Minggu. Oke, saya minta Pastor Jimmy karena ada permintaan
ada di Facebook juga ada yang tolong doakan, ada orang-orang yang sakit, dan juga mungkin ada yang dalam masalah keuangan dan sebagainya. Kita akan berdoa buat mereka semua, karena lewat ibadah sore hari ini, Tuhan akan membuka mata kita bahwa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan selalu menjadi penolong, menjadi shelter, perlindungan buat kita. Saya serahkan kepada Pastor Jimmy untuk berdoa dan menutup ibadah ini. Baik, mari kita satu dalam doa. Dan saya minta boleh yang ada pergumulan, boleh taruh tangan kamu di dada. Saya akan doa khusus buat kamu. Bapa di sorga, kami bersyukur buat ibadah pada siang sore hari ini. Kau sudah memberkati kami melalui firman Tuhan, melalui kesaksian, dan kami semua diberkati ya Tuhan. Dan kami saat ini berdoa bersatu hati, datang kepada Tuhan, mendoakan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, yang saat ini mengalami, sedang menghadapi pergumulan Tuhan, masalah. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang terpapar virus corona, mungkin ada masalah keekonomian, masalah rumah tangga, masalah hubungan dengan keluarga, masalah-masalah yang lain. Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Engkau melihat tangan-tangan yang sudah ditaruh di dada mereka. Tuhan, mereka butuh pertolongan daripada Engkau. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah, Engkau memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga ketika mereka selesai mengikuti sesi ibadah ini, mereka mengalami terobosan, mereka mengalami kekuatan, mereka mengalami pemulihan dari Tuhan, dan mereka akan dikuatkan menghadapi setiap tantangan, masalah apapun dalam kehidupan mereka. Biar mereka mulai hari ini juga tidak takut menghadapi apapun dalam kehidupan mereka, sebab mereka sadar mereka punya Tuhan di sebelah mereka yang selalu menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Dan hari ini kami juga mendengar firman bahwa ternyata hidup kami aman luar biasa dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tidak ada satu kuasa kegelapan pun, tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang dapat merenggut kami dari tangan kasih-Mu ya Bapa. Biar ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kami juga mendengar bahwa masalah adalah berkat di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi, Engkau sedang merancangkan untuk memberkati kami ya Tuhan. Kami percaya itu di dalam Tuhan adalah berkat yang luar biasa melalui masalah yang diizinkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami berbeda sebelum kami mengikuti ibadah ini. Ada kekuatan baru, ada kuasa yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biar impartasi-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Biar kami tampil sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mampu melewati apapun tantangan-rintangan masalah yang ada ya Tuhan. Oleh karena pertolongan dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara hidup anak-anak-Mu ini. Engkau Allah yang membentengi kehidupan mereka. Engkau Allah yang menuntun setiap langkah-langkah hidup mereka kepada kebenaran dan kepada berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Biar mereka juga Tuhan boleh mempermuliakan namanya Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Teman-teman semua, saudara semua, tadakan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah atasmu. Oleh sebab itu, terimalah segala berkat yang datangnya dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Pastor Jimmy, terima kasih Krisa yang sudah menjadi saluran berkat buat kita di sore hari ini. Jangan lupa bahwa rekaman ibadah ini akan diupload di YouTube di Jesus Generation juga untuk bisa didengarkan berkali-kali. Karena kabar baik itu tidak hanya didengarkan sekali. Kabar baik itu perlu didengarkan berkali-kali karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dan pendengaran. Jadi berkali-kali oleh firman Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Pastor Jimmy.
dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati Krisa beserta orang tua dan keluarga. Ya, bukunya jangan lupa ditunggu. Dan Siap. semua selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Thank you. God bless you all. Selamat hari God bless, selamat berkati Bless semua you. ya. Thank you. Bye-bye.